live Instagram ini sama Mas Ipeng karena saya tahu Mas Ipeng itu arahnya ke sana. Ini kayak ini kita nih musuh kita berdua sama. Iya emang COVID loh, COVID dan jujur aja. COVID makanya aku dan bilang, narasi, dan narasi. Ya narasi. COVID kan udah musuh bersama ini. Yang saya berdua yang akan kita dalami di sini ini, kenapa seolah-olah ada narasi harapan itu dikubur, ketakutan itu dipupuk. Jadi ketakutan, padahal harapan tuh ada di mana-mana kalau masyarakat mau mencari. Tapi kan sayang masyarakat kadang-kadang nggak tahu akses untuk mencari. Ketika mereka mendapat artikelnya bahasa Inggris, masyarakat nggak ngerti. Jadi ketika mereka mau nanya ke teman-temannya yang pinter tuh udah kemakan narasinya. Misalnya narasinya si Najwa gitu udah, ya aduh kita ikutin aja lah apa kata media segala macam. Susah tuh. Kan orang-orang yang anti teori konspirasi ini kebanyakan dari menengah ke atas. Kalau kita jujur ya. Betul, orang-orang yang tidak setuju sama teori konspirasi ini kebanyakan orang-orang yang sudah nyaman. Betul. Jadi mereka tuh mikir, ngapain sih kayak gitu-gitu dipikirin, udah yang penting hidup kita tetap di bubble yang sama itu, di gelembung itu gitu. Mereka nggak mau jauh-jauh. Otoritas bilang A, C. Ya. Jadi ini menggoreng itu ya, yang sembuh-sembuhnya itu ya, penggorengan itu ya. Betul. Jadi terus aku jujur aja kalau yang kita di sini tuh ada beberapa kelurusan dan kesamaan, ya kan? Nanti aku bakal bilang yang nggak setuju di Mas J pasti ada juga, dan Mas J pasti ada beberapa yang nggak setuju di aku. Harus kalau gitu dari Mas. Sini, kita kesimpulan sama nggak? Kenapa kok orang stigmanya negatif banget sama COVID? Sampai pasien nggak jujur, sampai pasien itu takut banget ngaku. Nah, ini kesalahannya siapa itu? Ini bener kan? Saya tidak suka bukan hobi saya nyalah-nyalain orang, tapi ini kan bukan masalah saya pribadi ini. Ini menyangkut kehidupan satu negara, mungkin satu bumi mungkin ya. Ini yang memelihara environment, yang menciptakan environment ketakutan luar biasa ini terhadap hal yang sebenarnya kesempatan untuk pulihnya tuh gede banget, itu siapa, Mas? Jadi kalau yang meningkatkan ketakutan ini, ya kan, terlepas dari alasan-alasan yang ada, tapi kalau kita seperti ini itu adalah yang menyebabkan satu, pasien juga jujur, terus yang menyebabkan jenazah sampai ditolak, ya sampai jenazah ditolak, sampai sendiri, aku ngerasain sendiri, ya, itu Mas, fatal. itu kemarin pilpres kemarin aja beda pilihan, jenazah ditolak, ini kok heran sih COVID ditolak. Iya, masyarakat kita tuh ya gitu. Sampai ya makanya loh, sampai aku ngerasain sendiri Mas, sampai aku tuh pulang ke komplekku aja, aku sempat mau diusir Mas dari komplek. Mas, kalau di Bali jangan bilang komplek, Mas. Kenapa, Pak? Itu tempat prostitusi. Masa sih, Cok? Serius? Kalau Mas ngomong ke orang-orang di Bali, saya mau ke komplek ya, udah ketawain Mas kalau sama orang Bali ngomong. Coba tanya Yuda CT lagi nonton ya. Yuda komen dah. Dia jualan sioba. Emang komplek di Bali daerah prostitusi? Ya. Gini ya. Coba punya teman orang Bali tuh? Ada? Punya. Kita belum temenan. Oke. Kita mungkin enggak temenan di akhir diskusi ini. Nah, jadi Mas. Jadi Mas ini. Nah, aku lanjutin. Dari sini tuh semua emang narasinya tuh harusnya dibangun dari awal tuh positif. Iya kan? Pertama kali itu aku masih ingat Pak Terawan itu ketika jumpa pers pertama kali, itu semua orang kan sekarang nyalain Pak Terawan ya. Pak Terawan dulu mengatakan ada satu nih, dan masih ingat, COVID itu sebuah virus yang emang bisa self-limited disease. Sembuh sendiri, betul. Iya, tapi beliau lupa mengatakan selanjutnya kalau nggak salah harus ditambah dengan kayak dirawat, bed rest, nutrisi dan teman-temannya. Lengkap. Jadi pokoknya Pak Terawan itu terlalu santai dia ya. Ya kalau ngomong di media dia ya kayak orang ngobrol gitu loh. Tahu gak sih kalau orang ngobrol tapi memang seharusnya iya sih. Harusnya lengkap kan. Karena kan kita berhadapan sama media dan beliau itu ngomong kalau nggak salah virus itu self limited disease dan kalau dikasih nutrisi dia bisa sembuh kalau makanan cukup dan ditolong dengan obat-obat simptomatik. Nah, tapi kita lihat yang beredar di media apa judulnya? Ya, parah. Ya, karena itu loh. Itu yang pertama. Dan akhirnya narasinya kayak seolah-olah kita meremehkan. Jadi gini Mas, saya ingin nanya untuk statement Mas itu, saya mau ngajak Cipeng untuk sedikit berimajinasi. Misalnya yang ngomong
seperti tadi, seperti Pak Terawan tadi itu ya persis omongannya sama, substansinya sama. Misalnya ngomong misalnya contoh Najwa Shihab. Apakah masyarakat akan menganggap itu sebuah lelucon? Tidak, jujur aja. Aku Nah, berani, benar. Ya, berarti ini bukan tentang message-nya sebenarnya kan? Ini ya, tapi tentang figur yang ngomong. Tentang ini kan visual berarti kan? Visual. Tentang visual keterikatan emosi. Aduh, Pak Terawan tuh mukanya terlalu kayak menteri biasa sih. Jadi sebenarnya itu yang aku bilang kan, kayak di awal. Ya, tapi benar. dan sistemnya kalau Mas D lihat, pemerintah tuh sistemnya udah pengen menenangkan masyarakat. Betul, saya lihatnya begitu. Tapi masyarakat tuh terus kayak saya lihat ya ada kecenderungan masyarakat tuh agak over dalam mengkritik pemerintah tuh, mereka agak sedikit over gitu loh. Kayak terlalu nyari-nyari kesalahan, terlalu menggali-gali kesalahan, tapi mereka lupa kalau sampai akhirnya tuh kalau pemerintah nenangin, itu di counter pasti sama siapa? Sama data yang disebar di media. Ini datanya dari mana asalnya? Datanya tuh contoh ketika kita pengen menenangkan masyarakat, let's say mengenai apalah kematian atau apapun, itu rata-rata yang digoreng adalah tentang narasi buruk. Emang itu benar, dan itu aku nggak bisa sebut medianya, mungkin Masjid pasti punya datanya sendiri kan. Jadi emang benar, dan akhirnya karena narasi-narasi buruk yang dibangun ke depannya, akhirnya orang-orang jadinya takut sama si COVID ini, borong masker, borong APD. Itu jadi beruntun efeknya, borong APD, borong masker. Let the domino falls. It's a part of the plan. Domino effect ya. Nah itu yang akhirnya itu memang part of the plan. Ya itulah. Makanya kan kalau aku secara pribadi, dari awal Mas J itu kan gaungkan konspirasi kan dari sejak 2-3 minggu yang lalu ya. Iya. Viralnya kan gara-gara vlognya Dedi sama Yonglek kan. Sebenarnya iya. Kalau Dedi sama Yonglek nggak ngangkat itu, kita nggak akan ngobrol kayak gini. Mungkin ini nggak akan terjadi. Jadi whatever. Dan saya percaya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi ya thanks to them. Ya terima kasih buat mereka. Jadi orang punya mungkin karena yang bicara itu yang Lex. Mungkin beberapa omongan dia tuh ketika dia bicara, kita singkat aja teori konspirasi ini, kita singkat TK ya dari sekarang ya. Oke. Ya, TK ya biar nggak kepanjangan. Jadi ketika yang Lex bicara tentang TK, meskipun ada beberapa poinnya dia tuh benar, tapi orang tuh susah untuk, sama ada kasusnya seperti Pak Terawan yang tadi gue bilang itu. Ketika Terawan orang ngomong gitu dengan figurnya dia yang agak, meskipun beliau tentara segala macam. Dan saya yakin Pak Terawan tuh tahu lebih dari orang-orang lain ketahui, cuman dia tidak boleh membagi informasi itu. Iya. Ya, jadi ya ketika yang bicara masalah TK, orang-orang kayak apa sih ini orang nggak jelas. Dia tuh siapa gitu, kayak nggak ada ikatan kayak semacam publik sama Najwa kayak gitu. Betul. Jadi orang anggap itu sebagai lelucon. Dan ini yang ingin saya bilang juga dari awal, sebelum kita memulai bicara tentang TK ya, teori konspirasi. Stigma tentang TK di Indonesia ini sangat sangat jelek. Tidak efektif kalau saya bilang, tidak efektif. Satu, kalangan Flat Earth ya. Ini Flat Earth Society. Mereka punya channel namanya Flat Earth 101. Ketika mereka hendak meyakinkan orang-orang tentang teori konspirasi yang sedang ada di apa yang terjadi saat ini, mereka seharusnya tidak memakai nama Flat Earth Society. Benar, setuju aku kalau itu setuju. Karena ini sesuatu hal yang berbeda. Itu seperti mereka menembak kaki mereka sendiri. Mereka lari, tapi mereka nembak kakinya sendiri. Jadi kamu mau saya percaya tentang konspirasi ini, sementara kamu berpikir bumi ini datar. Orang udah males duluan. Betul. Jadi kalau siapa namanya adminnya nonton sekarang, ganti dulu nama channelmu sementara sampai pandemi ini over, ganti dulu nama channel Anda, delete atau hide dulu video-video Anda tentang Flat Earth, karena sekarang kita tidak berdebat tentang bentuk bumi. Betul. Kita berdebat tentang soal narasi buruk dari sebuah media mainstream. Dan ini mereka dari Flat Earth Society ini banyak banget yang masuk akal statement-statement mereka. Saya baru tahu channel mereka minggu lalu ya, karena saya sering di tag, beli ikutin ini. Jadi saya coba cek, ada bahkan hampir dibilang 60% loh yang mereka utarakan tuh benar dan ada bukti faktualnya. Jadi dan sekarang stigma yang terjadi sekarang di Indonesia, ketika Anda mengklaim diri Anda seorang TK atau pro TK, Anda akan diklaim langsung menjadi seorang bumi datar. Betul. Itu stigma itu harus dibunuh jika kita serius melawan konspirasi
ini narasi ini apa penggiringan narasi segala macam ini, kita harus tanggalkan dulu ego-ego kita. Jadi kita harus benar-benar fokus di masalah corona. Masalah message yang lain tentang bumi datar itu belakangan, karena itu nggak krusial gitu. Dan yang kedua, orang-orang yang percaya TK divonis dekat dengan Islam radikal. Ya, bener betul. Itu stigmanya seperti itu. Kalau nggak flat earth, ya kayak gitulah. Ya, dan cocok logi, istilahnya cocok logi. Ya, kata-kata cocok logi itu saya pikir sama kayak teori konspirasi kan diciptakan oleh CIA ketika mereka itu pertama kali dipopulerkan oleh CIA di tahun 60-an, 62. Itu ketika mereka hendak menutupi kasus pembunuhannya John F. Kennedy. John F. Kennedy ini satu di antara dua presiden di dunia yang tidak suka sama PBB dan tidak suka sama Illuminati. Ya, dan kita tahu nasib mereka berdua seperti apa. Dan jadi jika di dunia Barat mereka kata teori konspirasi ini dipopulerkan oleh CIA untuk mendiskreditkan orang-orang yang punya narasi berbeda, mendiskreditkan investigasi yang bersifat mendalam tentang apapun yang CIA lakukan. Jadi mereka tuh agar orang-orang tuh kalau bahasa Inggrisnya ridicule ya, agar orang-orang menertawai siapapun yang punya narasi berbeda dengan mereka, diciptakanlah terms teori konspirasis. Itu sengaja mereka ciptakan agar orang-orang anggap orang-orang seperti saya atau 50%-nya Dr. Tirta itu orang gila gitu. Iya. Tapi kalau aku anggap yang konspirasi itu, Bli. Kalau aku sih anggapnya kita positif ya. Dari awal Bli ngomong Mas D itu mengenai ngomong konspirasi di 2 minggu lalu, itu jujur aku nggak komen sama sekali kan, karena ada beberapa yang masuk akal, terutama narasi yang memang menakut-nakuti. Karena kan kita ingat, Mas, berarti Mas pernah bicara masalah kayak gini sama teman-teman ya? Wah, aku sering bicara mengenai konspirasi di COVID. Tapi setelah kita selesai raksi jam 1, jam 3 pagi, itu rata-rata kita akan bahas kayak ginian. Kenapa? Saya jam 3 baru bangun. Jadi kalau kita dari 2 minggu 3 minggu lalu kita bahas kenapa? Karena pemerintah itu selalu udah berusaha menenangkan masyarakat, tapi di sisi lain pasti akan ada kayak link berita yang kembali untuk menggugah konflik horizontal tersebut, yang akhirnya mengakibatkan jenazah ditolak. Salah satunya seperti itu, ya kan? Tapi kalau yang diomongkan seperti itu adalah kalau kita lihat korban COVID yang akhirnya gugur dari tenaga medis sendiri ya, karena aku bahas di situ, itu emang rata-rata emang usianya kalau nggak lanjut, emang ada penyakit komorbid. Itu emang karena emang posisi di usia lanjut itu. Sorry Mas, berapa persen dari dokter itu yang memang usia lanjut dan sudah komorbid? Kalau yang meninggal, dari yang sini sih, aku baca data coy. Waduh, banyak banget ini Mas. Gantian. Ngeprint dulu nih, aku ngeprint dari JDN nih di Seto. Saya udah 3 hari yang lalu ngeprint. Iya, saya telat coy. Ngeprint dari 3 hari cuman baik banget datanya. Iya. Anies Baswedan bergabung. Ini yang Pak D. Vicky. Ini vokalisnya Burger Kill, bro. Dia nonton juga, Mas Vicky. Kalau ada Fish gimana Mas yang masuk, Mas? Sopo? Fish. Ya, Masnya, Fish sama Burger Kill. Menurut saya lebih brutal dangdut sih. Serius ya, kalau disuruh mana lebih berat ya? Mana lebih berat? Fish atau Burger Kill? Dangdut lah. Coba kalian lihat statistik yang meninggal kena bacok di konser dangdut berapa dibanding konser lain, ayo. Mau terasa sampai ke bas, nggak kena bacok ya masih hidup. Ya. Kalau terasa sampai ke ginjal, kena celurit itu baru berbahaya musiknya itu. Iya. Ini pasien semua nih. Ini nakes ya. Nah, berapa persen Mas yang sudah usianya senja terus kalau sudah komorbid itu? Kalau yang data persen yang orang tua jujur aku belum dapat ya Mas. Cuman kita lihat ini dari Jawa Timur. Ini aku dapat dari JDN, sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Proporsi nakes tenaga kesehatan yang sembuh, meninggal dan masih dirawat sampai tanggal 18 April di Jawa Timur. Itu 59,7% itu masih dirawat, 37,3% berakhir sembuh, dan 3% berakhir akhirnya wafat atau gugur. Gitu. Nah, yang gugur ini usianya ada, nggak dijelasin? Nah, kalau yang gugur kemarin dari telanjut yang aku baca dari Surabaya, itu ada satu yang emang usianya muda. Tetapi kan kita belum tahu ya, maksudnya aku belum baca data lebih lanjut, apakah mereka lansia atau mereka ada komorbid. Seperti itu. Tapi kalau dari ini grafik yang aku baca dari JDN, itu dari pasien emang mereka
kalau proporsi, wah itu baik banget ya Allah, petanya. Oh, maksudnya percaya Tuhan loh. Iya benar. Nah, kalau saya juga percaya, cuma namanya semesta. Iya betul Ustaz. Jadi kalau yang meninggal di distribusi pasien yang COVID meninggal berdasarkan penyakit peserta itu yang tidak ada komorbid jujur 34%. 34%. Ya? Itu tidak ada komorbid. 34 total ini kota ya. Ini total, tapi yang sampai tanggal berapa? Tapi mereka survive sampai selamat ya. Iya, seminggu yang lalu. Jadi jujur aja emang kalau COVID yang meninggal tanpa penyerta itu jujur masih lebih besar daripada yang nggak ada komorbid. Tapi emang kalau dari segi usia belum bisa dibandingin ya. Iya. Ada. Soalnya, tapi kita ada, sambil nunggu data ya aku. Ya ini dia. Nah ini. Oke, ini di daerah mana? Persen Jakarta ya. Yang meninggal ini. Di mana Mas? Jadi kalau yang di Jakarta ya. Kalau di Jakarta distribusi pasien COVID-19 yang meninggal berdasarkan usia ini jumlah kan bukan persen kan. Itu yang usia di atas 60 tahun 71 orang. Terus di atas 60. tinggi, berarti di atas 60. Bentar. Di atas 60 ini kan bisa 80, bisa 99 gitu kan? Iya, betul. Soalnya saya lihat ada sedikit seperti permainan statistik untuk nakut-nakutin orangnya ada. Pemerintah bermain di usia itu loh. Jadi usia 15 sampai usia 65 itu dimasukkan di satu kategori. Itu kan bias banget di sana. Ya kalau yang di sini itu kalau ini aku pecahin ya, di usia di bawah, di usia di atas 60 itu 71. Terus usia 51 sampai 59 tuh 40. Totalnya pokoknya kalau di sini 144 ya. Ya kan, 144. Ini data aku kumpulin bareng-bareng tim komunitas JDN ya Pak. JDN tuh di bawahnya PBID. Terus yang 40 sampai 50 tahun tuh 16. 30 sampai 46, 20 sampai 30 tuh 6. Nah, untuk yang di bawah 40 tahun ini kita harus amatin ada komorbid atau enggak. Tapi kalau yang meninggal di atas 40 tahun itu kalau kita total di atas 40 tahun ada 56 tambah 71. Kita persenkan. 56 tambah 71. NXX bergabung. Ini ada situs porno bergabung nih Mas. Buset. Gimana mau bagi 104 dulu? Ini ngomongin togel ya. Berapa? Nah ini kalau kita jumlah ternyata dari di Jakarta itu 88,2% itu yang meninggal umurnya di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun itu kan bisa 60, bisa 70 tuh. Iya, itu kalau kita proporsi lagi 40 sampai 50 dia 16. Kalau 50 sampai 60 tahun 40 tertinggi di atas 60 tahun. Emang elderly karena elderly emang imunitasnya paling rendah, dia paling rentan. Hal inilah kenapa tidak digoreng sama media. Nah, dan solusinya, ini ada solusinya nih Mas Bli. Solusinya itu adalah kita kalau nggak punya solusi sampean pasti nggak berani ngomong. Iya, solusi pinter juga ya. Ini sampean tuh musisi apa ahli debat toh? Kenapa nggak jadi MC aja ganti mata jering? Nah, gitu loh. Jering itu kan jereng, mata jereng. Mata astagfirullah. Jadi yang bisa aku bilang di sini adalah solusi sebenarnya yang pemerintah itu adalah yang pengen dilakukan itu namanya mega cluster. Itu yang lagi dibawa pemerintah. Jadi alat itu didatengin banyak, ya toh. Terus yang potensi-potensi rentan kayak anak kecil, balita, terus elderly. Sebentar. Apakah sudah ada balita yang kena COVID? Karena kemarin di Amerika itu yang katanya anak di kecil kena COVID ada. itu. Sudah, maksudnya meninggal. Tapi sembuh. Meninggal. Kalau meninggal aku belum baca datanya. Nah, yang meninggal ini, yang meninggal itu di Amerika ada katanya meninggal. Jadi ini loh, ini agak menarik Mas. Ada aroma konspirasi kental. Karena adik bayi ini, usia di bawah 5 tahun ini, 6 atau 7. Dia itu juga sakit yang diobati dengan CBD ganja, senyawa ganja itu. Dan dia tuh sedang program penyembuhan itu. Dan hasilnya sangat membaik. Yang ngurus tuh dokter siapa namanya? Dokter Gupta atau siapa? Orang terkenal, dokter terkenal. Jadi dia tuh dijadikan seri TV. Jadi proses kesembuhannya adik kecil ini memakai CBD ini berangsur-angsur baik dan sudah hampir normal, tiba-tiba meninggal dan beritanya langsung kena corona.
ternyata setelah dibongkar lagi, adik itu nggak corona, dia tuh memang punya penyakit lain. Nah itulah makanya, coba cari Jenny siapa namanya, di LGN ID sempat ngepost fotonya adik itu yang meninggal itu. Dia tuh sudah terputus Pak. Ya. Itu yang putus siapa tuh? Oke. Ini kalau loh. dari Kita itu sedang ini kan data ya. Mereka buka data ini, nih. Saya curiga. Data ini udah kayak ya, penelitian ini. Enggak, karena saya dapat data ini dari dokter juga, tapi dia memilih namanya tidak tidak diekspos, tapi dia punya jaringan yang cukup dalam. Oke, mungkin bisa dimulai dari kasus pertama ya di Wuhan ya, di Cina ya. Ini dengan persepsi kita sepakat jika virus yang di Wuhan itu sama dengan virus di Indonesia. Jadi kita sepakat nggak Mas, kalau virus yang di Wuhan itu sama dengan di Indonesia atau beda? Virus yang sepakat Wuhan sama Indonesia kita sepakat di mana dulu? Sepakat lah. Distribusinya kan dari mereka semua kan. Wuhan sama ya. Ya itu kan ya. Ya ini dengan asumsi jika virus di Wuhan itu sama dengan di Indonesia, angka kematiannya adalah untuk orang yang usia di bawah 49 tahun, ini ya, 1%, 1% kematiannya. Ini sudah saya bikin tabel juga. Kematian ya. Kalau satu bikin di sini sih nggak ngaruh juga. Iya, 1%. Jadi kalau usiamu di bawah 50 atau 49, kamu kemungkinanmu hidup tuh 99%, meskipun kamu sakit, meskipun kamu nggak punya agama, meskipun kamu koruptor, meskipun kamu personil SID. Itu Mas. Personil SID. Ya, jadi di Indonesia kan ada permainan data. Jadi orang yang dikategorikan berpotensi kena itu dibilang umur 15 sampai 60. Ya, padahal itu sebenarnya apa ya? Ini kan kasus berkaca dengan virus yang sama atau dengan di Wuhan, kecuali virusnya di sini beda. Mungkin virusnya di sini udah kena gado-gado, mungkin berubah jadi vegan gitu pelawarnya. Anjir, jadi vegan tuh makan rumput dong. Daun mangga. Jadi kalau Fearless vodka, woi taruh. Ada orang Iceland vodka. Ya, saya kopi. Tapi taka di Pinang. Kopi. Bali bebas plastik, Mas. Wih, itu pamer-pamer plastik di Bali. Wah, asu. Oh, nggak boleh plastik, berarti saya pakai apa? Boleh. Ya? Gelas. Pakai ember. Pokaria gimana? Botol Mas ini, Mas. Nggak boleh, Mas. Iya, kamu pertama kamu udah ngiklan. Dua pakai plastik. Dimarah kamu nanti loh dimarah sama Body Shop ntar. Oh, tau Body Shop nggak? Nasi Body Shop waduh. Tahu kan itu kan alat yang buat masuk ke Body Shop apa? Ya, aku dulu disponsorin sama Body Shop 8 tahun. Ya, mereka kan ini sangat peduli sama. Ayo lanjut Mas. Tadi Oke, kita lanjut ini di Indonesia. Jadi kalau tadi aku lanjutin yang mega cluster tuh. Jadi paling solusi yang bisa penasaran kan. Jadi mega cluster itu adalah kan Pak Jokowi sama pemerintah tuh selalu menggaungkan tes massal. Itu gunanya untuk ngecek misalnya yang positif dan negatif dan yang rentan sama enggak. Jadi yang rentan-rentan ini kalau kita dari baca data kan sebagian besar elderly dan ada penyakit-penyakit pemberat. Nah, yang rentan-rentan ini dipisahin sama yang kayak kita, yang kayak Mas persis. Paham nggak? Ya kan? Ini persis kayak, seperti ide teman saya Dodit Artawan kemarin ngasih ide persis kayak gini. Jadi yang rentan-rentan di karantina. Pisahin. Ya benar, yang rentan-rentan karantina karena mereka ini paling rentan infeksi nih. Orang tua, balita, yang tinggi-tinggi, yang kalau yang intinya kalau mereka keinfeksi itu bisa berakhir buruk. Nah, yang kayak kita nih, yang kayak Mas C, aku atau teman-teman yang muda, ya udah, ini yang dipisahin dari mereka. Kamu muda. Itu kalau kena, muda saya 28, muda ada berbahaya. Jadi kita tuh muda Cina dan berbahaya. Aduh, keras.
Ya keren. Ini saya malam-malam masih diusir tetangga ini. Apaan Duara? Oh, punya Aman, tetangga. aman. Tetangga Punya. saya sudah saya pindahin semua, Mas. Karena saya orang kaya, jadi tetangga saya usir semua. Kamu, ini corona tetangga kamu diusir. sana pindah. Nggak bercanda. Jadi tetangga dari saya situ dipisahin. Ya. Dipisahin kan. Jadi orang-orang kayak masih Ini muda ide ini bagus banget loh. Iya, karena orang-orang kayak muda-muda kayak kita. Jadi ide kalau keinfeksi harus tetap berkegiatan, kan? Harus tetap Iya, maksudnya kalau kan kita lihat kalau kita masih muda, kita tinggal pakai masker, terus cuci tangan, social distancing. Kalau muda jangan sembarangan, karena cukup. kita itu kalau kita muda kan jam malam itu nggak penting kan? Jam malam itu penting nggak menurut Mas? Jam malam itu. Nah kalau emang virusnya tahu jam itu. Penting, jam 8 virusnya keluar semua. Iya, makanya. Harapannya sih mereka di rumah. Makanya kalau ya. Ini suaramu putus-putus tuh Mas. Istri sinyalmu. Saya nggak sengaja. Ini kerjaannya si Ain disadap. Ini aku yakin kita disadap loh ini loh. Nggak mungkin nggak disadap. Yakin aku 100% disadap. Halo Pak. Siapa namanya kepala bin? Siapa namanya kepala bin? Pak Hendro. Kita ngejam ya 2 lagu 3 lagu gitu. Apa? Pak Hendro Piron. Oke Mas, terus tadi jadi ide mega cluster, lanjut silakan. Nah mega cluster, jadi tapi yang terjadi di sini adalah ini bisa dilakukan secara tepat kalau misalkan alatnya ada. Tapi kalaupun alatnya nggak ada, ini yang rentan-rentan, ini kita kumpulin. Nah itulah solusi dari yang rentan itu karantina mandiri. Nah yang masih kerja kayak kan, yang masih kerja ada yang di jalanan. Ya. Nah untuk yang masih kerja, masih apapun itu menjaga diri. Ya lakukan kegiatanmu dengan normal, dengan catatan itu adaptasi tadi sedikit ada hal-hal baru yang kamu lakukan, tapi tidak merubah esensi apa yang kamu lakukan. Jadi kamu tetap bersosial, tetap ketemu orang, tetap kerja, tetap berkarya, tetap korupsi. Yang korupsi mati aja nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Ide mega cluster ini sudah diterapkan di mana? Ide mega cluster sudah diterapkan di mana? Belum ya? Yang tracing full terus yang positif negatif dipisahin. Belum kan? Belum. Jujur aja belum. Aku belum terbaca ya Mas. Aku belum baca kalau ini. Subjektifku belum baca. Pemerintah kita aduh. Telepon Jokowi deh. Jokowi. Aku di handphoneku namanya dia yang paling Pak Debesi. Pak Debesi. Dulu waktu dia masih jadi wali kota sempat ngasih nomor telepon. Ya, gimana tadi? Ya. Nah, itu Mas. Terus yang kedua, aku lali. Setelah seperti itu, kita yang mega cluster ini jadi tinggal fokus. Nah, tenaga medis jadi bisa lebih fokus untuk mengurusi yang datang ke rumah sakit. Nah, kenapa jadi tenaga ini medis untuk keselamatan semua orang? Karena yang datang ke rumah sakit, karena yang datang ke rumah sakit itu banyak banget, Mas. Dan datang kayak yang bikin orang datang ke rumah sakit banyak-banyak itu siapa? Ayo, kita cari orangnya langsung, tunjuk sekarang. Yang bikin orang ke rumah sakit berbondong-bondong itu siapa? Coba. Ketakutan, ayo, Mas. Ngomong dong. Ketakutan. Ya masih tahu ngomong siapa penyebab ketakutan itu siapa? Bukan saya kan? Ya. Apakah? Ya bukan. Bukan saya kan? Kalau itu bukan. Aku setuju kalau di situ kan. Nah karena bukan. Yang ASU kita takutkan Vice Indonesia, siapa lagi Tirto ID itu ASU mereka bilang seolah-olah orang yang percaya teori konspirasi itu malah memperparah situasi. Kita tuh malah mencoba nyari solusi sebenarnya. Ini musuh kita tuh ini loh. Musuh kita tuh punya punya pola loh. Masa kita ngelawannya kita nggak tahu. Ini ada ahli perang Cina, Sun Tzu. Dia punya buku. Jadi dia tuh mengajarkan intinya kalau kamu mau menang perang, kamu tuh harus tahu musuhmu siapa. Kalau kamu nggak tahu musuhmu siapa, ya kamu ngelawan orang yang salah. Kenali musuhmu, maka 1000 kali perang, 1000 kali kamu menang. Iya. Betul. Itu Sun Tzu yang ngomong ya. Kalau bukan Sun Tzu saya ngomong. Ya enggak jadi saya Sun Tzu berarti yang ngomong. Itu binimu Mas. Mas binimu join live Mas. Ini. Mana? Itu udah tak blok. Udah tak blok. Klep, masa aku kemarin nge-gym kan udah gagah. Pulang-pulang nge-gym disuruh beli setrikaan aku klep, asu.
Itu. Suruh beli setrika aku, Mas. Jadi kalau bisa sih, makanya kan ada yang namanya kalau nggak salah tuh karantina mandiri. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa nggak enak badan dan kamu masih bisa jalan atau itu, kamu karantina mandiri makan nutrisi yang banyak. Karena disarankan. Woi, siapa tuh komen love Nora tuh? Sialan. Wah, sikat, Mas. Oke, sip. Ya mana cara nyikatnya? Nggak kelihatan. Ini sama kayak corona nih, nggak kelihatan. Oh iya benar ya. Nah ini kalau dari sini itu Mas, dari situ itu pemerintah tuh udah mengarahkan kalau misalkan kamu tuh gejalanya ringan, ya kan, gejalanya ringan itu kalau bisa di Gini ya guys, sorry tadi ini kan banyak yang nanya tuh apakah sudah selesai. Ini saya mau kasih benar 35 ya? Apa yang 35? Benar 35, datamu benar. Benar kan? Aku memastikan ulang. Jadi balas lagi tadi ini makanya beli masjid tadi pasti nantang Nora kan diputus. masih. Ya jadi kalau dari aku sih Mas, itu ya jadi kalau yang setauku ya, maksudnya setauku, adanya ketakutan itu ngebuat orang tuh akhirnya berbondong-bondong ke rumah sakit walaupun ringan. Oke ya, di situ. Jadi kita sepakat mainstream media mengakselerasi orang untuk berbondong-bondong ke rumah sakit. Kita sepakat nggak di poin itu? Kalau itu sepakat. Dari awal aku sepakat. Aku nggak ada masalah soal MSM. Oke, berarti kita berdua ini bisa dibilang sekarang udah mendekati nih, musuh kita hampir sama nih. Jadi narasi mainstream media yang nakut-nakutin orang, iya. Itu berarti jadi saran kita ke orang yang nonton, nih. Saran dokter kepada masyarakat yang nonton ini untuk melawan narasi-narasi menakutkan itu apa dari dokter? Silakan. Makanya dari awal tuh ya, kalau aku ya, bukan aku kalau di sini wah ini debat sama C, karena dari awal aku tuh pengen discuss kayak gini karena ngelurusin apa? Karena aku sama Mas Di itu satu ya. Jadi ini alurnya gini nih, ada COVID datang, ya kan? Terus dengan adanya COVID dibuat narasi seolah-olah kalau kena COVID tuh mati, gitu loh. Masih ingat nggak ketika jumpa pers 2 bulan yang lalu, reporter aja pakai masker gas air mata, Bor. Itu aku, ya kan? Terus oke lah, let's say itu lupakan orangnya udah minta maaf. Dan aku minta maaf juga karena terkesan membuli lah. Oke lah. Terus berikut ya orang berbondong-bondong ke rumah sakit dan itu meningkatkan beban dari tenaga medis yang area kapasitasnya harusnya 2.000 pasien per orang jadi banyak. Dan akhirnya karena umurnya udah tua, kelelahan, down, ada yang akhirnya kena serangan jantung, ada yang kena COVID, dan akhirnya dirawat dan akhirnya ada yang wafat dan gugur. Nah makanya pemerintah ini ngusulin lah kalau bisa putus infeksinya supaya kita tenang dan kalau ada keluhan kita ada yang namanya sampai pemerintah ngeluarin aplikasi hanya demi orang tuh bisa ngecek dirinya sendiri karena biar orang itu nggak buru-buru ke rumah sakit terus gitu karena ketakutan akan mati itu emang real banget gitu loh. Padahal kalau kita tahu yang lebih orang dari dulu tuh nggak takut TBC loh. Di Indonesia tuh ini yang kita luruskan ya buat teman-teman. Bukan bertele-tele, orang dari dulu tuh TBC ada, benar ya? Tapi orang itu nggak takut sama TBC. Padahal TBC itu di Indonesia nomor 2 di dunia. Dan itu nularnya lewat airborne. Di dunia, Mas? Iya. Dan airborne itu? Airborne. TBC itu di dunia dari airborne. Dan aku salah satu yang kena. Mukamu TBC. Ya kan, endemik kan kita. TBC. Dan kita itu sampai pengobatannya lama 6 bulan. Tapi orang itu dari dulu kan harusnya kalau orang takut TBC pakai masker kemana-mana. Tapi apa orang takut sama TBC? Nah narasi COVID ini loh. Kalau semakin kita takut, semakin imun kita rendah. Itu harapannya buat teman-teman. Benar kan? Kalau kita tuh semakin fearless takut, tapi be thoughtful ya. Kamu tuh fearless tapi tetap thoughtful. Iya, jangan usah ngawur, takut, tapi beraninya jangan ngawur. Gitu loh. Takutnya juga jangan kelewatan. Aduh, mending mati aja kalau hidup dalam ketakutan. Iya, jadi oke lah kalau yang aku bilang itu adalah
buat teman-teman, kita tuh harus tebarin optimis. Itu alasan tenaga medis kalau dokter tuh selalu masyarakat edukasinya lebih ke ayo cuci tangan, ayo pakai masker, ayo kita bantu sesama. Kita pernah nggak tenaga medis share, ayo mati kau? Nggak ada tenaga medis tuh nakut-nakutin pasien tuh nggak ada. Ayo mati kau, kalau kamu nggak itu orang mati kau. Di antara tenaga medis dan masyarakat ada layer namanya media. Ya, itulah. Jadi tenaga medis tuh kita mati-matian loh bilang sama pasien dan bilang sama rakyat, ayolah kita edukasi. COVID ini bisa sembuh kok. Itu yang kita share dari hari. COVID itu bisa sembuh kok. COVID itu bisa sembuh. Tapi dan itu nggak pernah digoreng sama media loh. Nggak pernah digoreng sama media deh, Mas. itu. Kalau ini Depli, kita sama JDN, aku kan sama JDN nih, sama JDN ngasih bantuan 8 ton ke JDN Junior Data Network. JDN apa? Junior Data Network itu kayak komunitas lah, kayak organisasi, ya, yang itu foundernya Pak Koko, dia spesialis penyakit dalam. Ini buat Mas Jering tahu, ketika kita itu 3 minggu yang lalu ngasih bantuan ke Papua 8 ton APD. 8 ton ADP. Kita ngasih bantuan 8 ton ke Papua. Ada APD, ADP. Dan nggak ada yang liput. Nggak ada yang itu muncul di media, nggak ada. Kita share di medsos, semuanya kita viralkan. Sampai aku request ke beberapa wartawan, tolong dinaikin dong agar orang tahu bahwa, nih loh, agar kita tahu bahwa, nih loh, kita tuh solidaritas, dokter tuh solidaritas untuk menolong, biar kita tuh positif negaranya. Nggak ada. Apakah media menaikkan itu? Nggak ada. What the fuck? Yang naikin itu malah nggak ada. Yang naik sampai si dokter-dokter ini membuat video persembahan di Papua. Bahkan kayak thank you Indonesia, thank you teman-teman. Dan ini yang jujur kita kecewa, sampai teman-teman JDN tuh kita kecewa. Kenapa kok kita udah bantu 8 ton? Oke, kita tuh bukan pamrih gitu, tapi kita ingin menularkan bahwa ngerti. Kita kan solidarity loh nih. Itu, tapi nggak ada. Emang nggak ada. Saya jadi mikir kenapa mereka tidak mau memberitakan sebuah berita yang sebenarnya sangat positif, di mana rakyat dan dokter bersatu melawan ini, dan ini sangat bisa disembuhkan. Betul. Jadi ini kalau kita lebih dalam lagi ngomongnya, kita akan ngomongin orang-orang di belakang media loh. Apa? Ini arah pembicaraan kita ini udah jelas, Mas. Kita ini akan menuju ke orang-orang yang ngasih approval ke media. Kesana ini arah pembicaraan kita ke sana, nggak bisa dihindari lagi, karena sudah jelas-jelas ada dari dokter sendiri, dari kalangan dokter mencoba sebisa mungkin untuk menyebarkan energi positif, mencoba minta tolong ke kawan-kawan media untuk menyebarkannya, tapi tidak terjadi. Itu kan berarti ada semacam boykot. Nah, terus ini ada lagi nih Mas Bli, sorry tak potong. Ini aku update dari Dokter Fakih Latif ini dari JDN. Gara-gara narasi ketakutan yang ada itu malah sekarang orang-orang nggak mau ke rumah sakit, disimpan sendiri, tapi mereka pura-pura nggak tahu apa-apa. Nah ini pasien yang bohong itu. Jadi sekarang trennya tuh dinilai jadi parah sekarang, karena yang kemarin kan orang berbondong-bondong ke rumah sakit karena parno. Nah sekarang akhirnya orang malah di rumah, takut ke rumah sakit. Takut ke rumah sakit, tapi dia berpura-pura biasa aja. Padahal dia sebenarnya ada gejala. Jadi dia malah nggak mau pakai masker, kayak defend, kayak gue normal loh. Jadi gue kemana-mana nggak pakai masker. Padahal dia nggak apa-apa. Jadi ini di Karyadi biasa 80, sekarang 40. Biasa 60 jadi 30. Jadi sekarang kayak, paham nggak? Jadi narasinya ketakutan itu ngebuat malah orang-orang yang OTG ini jadi berkeliaran. Harusnya kita tuh nebar positif, kayak sadari, kenali musuhmu. Jadi kenali gejala COVID, jadi kamu bisa nilai dirimu sendiri. Kalau kamu butuh ke rumah sakit ya, kalau kamu bergejala kamu karantina mandiri. Gak usah takut, tapi kamu waspada. Nah karena narasi ketakutan ini ada, orang malah takut ke rumah sakit sekarang. Ini yang sekarang, kalau sebulan yang lalu orang berbondong ke rumah sakit, yang sekarang takut ke rumah sakit. Padahal sebenarnya kalau sekarang sekarang pun jika pun mereka kena, mereka ke rumah sakit, jika usia mereka di bawah 50, itu kemungkinan sembuhnya 99%, meskipun mereka komorbid ya. Benar nggak? Iya. Apa? Yang apa? Masuk akal? Gimana? Masuk akal nggak? Jadi sekarang meskipun orang itu kena COVID, jika usia ini saya ngomong berdasarkan statistik di Wuhan ya. Ya, oke. Usia meninggal di Wuhan, oke.
Jadi sekarang misalkan kamu positif COVID, meski kamu punya penyakit bawaan, kamu ke rumah sakit, kemungkinan sembuhmu itu seperti data di Wuhan 99%. Jadi orang itu sebenarnya nggak perlu panik. Jadi setuju nggak dokter? Jika orang kena COVID pun, jika usia kamu masih di bawah 50, kamu sehat, imun cenderung sehat, kamu tidak perlu khawatir berlebihan. Setuju nggak di sana? Iya, tidak perlu khawatir berlebihan dan yakinlah sembuh. Tetap makan nutrisi yang cukup, kamu sembuh. Yang penting patuhi prosedur, kamu jangan nulari sesamamu, kamu di rumah. Nah, itu yang maksud tuh. Dan setuju ya. Dan jujur ini Mas, ini yang aku tertarik. Ada alasan nggak? Kita sekarang kan bahas MSM. Kenapa kok berita negatif? Karena di Indonesia tuh suka banget berita negatif sama kontroversial. Di Amerika juga. Bener kan? Kalau misalkan ada berita positif kayak ada sekarang orang kecelakaan ditonton. Orang kecelakaan itu nggak ditolong tapi ditonton kalau di sini. Dan di Amerika pun juga sampai di Jerman ada denda kalau kamu ngerekam orang kecelakaan kena denda dan penjara. Sudah ada di Jerman. Iya, itu kalau di Jerman, di Eropa kalau kamu nabrak dan kamu ngerekam di orang tabrakan itu kena denda dan penjara. Nah, karena itu Indonesia harus begitu. Nah, orang Indonesia bukan orang ya rata-rata orang tuh suka banget narasi negatif, kontroversial, berantem, gibah, gosip. It's all about kalau saya simpulkan, maaf saya potongnya. Kalau saya simpulkan, it's all about content these days. Betul. People do everything untuk konten, untuk nambah followers, whatever. That bullshit. Silakan Mas, lanjut. Nah, jadi sekarang itu kalau ini cara reply. Nah, kalau misalkan aku cara reply nggak tahu. Jadi harapanku itu adalah kalau bisa sih, dan aku kemarin ngobrol, kenapa sih kita sempat ngobrol-ngobrol sesama dokter, kenapa ya media kok ngangkatnya narasinya kalau nggak menekan atau penggiringan atau negatif. Sebutin nama dong Mas Rawani aku sebutin nama dong medianya. Aku jujur aja nggak pernah nonton TV, Pak. Oh, kamu Jogja. Orang Jogja kan biasanya pemberani kayak Mas Atong tuh. Gak kenal Mas Atong. Kita mah di sini kan ini kan tepos liro. Saya suka banget ke Jogja. Oke Mas, lanjut apa? Jadi media yang kita tahu tuh kalau kita media seperti ini kayak harapannya kita tuh kalau kita tanya kenapa sih negatif, soalnya datangin traffic. Itu yang mereka suka. Mereka tuh kalau kita misalkan kemarin CDN ngangkat